Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas soal yang pada pertemuan lalu udah Ibu berikan, itu untuk ulangan harian 1, yaitu mengenai subtema tumbuhan sahabatku ya. Ini tentang bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca ya. Soal yang pertama. Wilayah pantai termasuk dataran rendah dengan letaknya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak wilayah pantai. Pada umumnya, pantai dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Namun, pantai juga digunakan untuk tujuan yang lain, misalnya tempat pengolahan garam dan tempat pembudidayaan rumput laut. Nah, informasi yang tidak terdapat di dalam teks di atas adalah, kita lihat untuk pilihan yang pertama, pantai sering dijadikan tempat rekreasi. Nah, di sini kita lihat ada pantai dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Berarti jawaban A itu memang ada di dalam teks. Yang kedua, pantai termasuk dataran rendah. Di sini kita lihat pantai termasuk dataran rendah. Yang B juga ada. Yang ketiga, fungsi pantai lain adalah tempat pembuatan garam. Kita lihat di sini tempat pengolahan garam. Nah, ini berarti yang C juga ada. Warga di sekitar pantai umumnya bekerja sebagai nelayan. Kita tidak melihat ada nelayan di sini, maka informasi yang tidak terdapat di dalam teks di atas adalah yang jawaban D. Berikutnya, poin soal yang kedua. Dataran rendah merupakan bagian permukaan bumi di daerah rendah, kurang dari 200 meter yang relatif rata. Dataran rendah umumnya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya di daerah pedesaan. Jenis tumbuhan yang dapat ditanam di dataran rendah adalah padi, palawija, tebu, dan pepohonan. Oleh karena itu, banyak penduduk di daerah dataran rendah yang berprofesi sebagai petani. Pertanyaan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, jawaban yang tepat adalah B ya. Apa profesi yang umum ditemui di dataran rendah? Ini jelas ya, berprofesi sebagai petani. Pertanyaan yang nomor 3. Jenis tanaman yang biasa ditanam di dataran rendah adalah, di sini tadi kita melihat jenis tanaman yang ditanam di dataran rendah adalah padi, palawija, tebu, dan pepohonan. Sehingga jawabannya adalah C, palawija. Stroberi, kopi itu biasanya ditanam di dataran tinggi ya, antara 400 sampai 700. Pohon gina ditanam di ketinggian di atas 700 meter. Nah, perhatikan teks untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Sayuran termasuk salah satu makanan yang dikonsumsi setiap hari. Hal ini perlu dilakukan karena sayuran banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Sayuran juga kaya akan serat sehingga dapat membantu memperlancar proses pencernaan makanan dan mencegah berbagai penyakit. Di samping itu, sayuran juga rendah lemak asalkan diolah dengan cara cepat. Nah, berdasarkan letak gagasan utama, teks tersebut termasuk jenis paragraf. Kita akan bahas satu-satu. Ineratif itu adalah gagasan utama yang berada dalam suatu paragraf yang di tengah. Ya. Persuasif itu adalah jenis karangan yang sifatnya mempengaruhi. Induktif itu adalah suatu
ide pokok yang berada di akhir. Ya, deduktif yaitu gagasan utama yang berada di awal pada sebuah paragraf. Atau induktif adalah paragraf yang memiliki gagasan utama di akhir, sedangkan deduktif adalah sebuah paragraf yang memiliki gagasan utama yang di awal. Kita lihat di sini gagasan utamanya adalah sayuran termasuk salah satu makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Jadi, ini merupakan jenis paragraf yang deduktif, yaitu gagasan utamanya di awal paragraf. Kesimpulan yang didapat dari teks tersebut adalah, kesimpulannya adalah sayuran yang harus dikonsumsi setiap hari atau rutin dikonsumsi. Ini kesimpulannya. Jelas ya. Kemudian ini untuk soal yang isian. Perhatikan teks tersebut. Makanan yang dikonsumsi manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan pokok dan makanan pelengkap. Makanan pokok adalah makanan utama yang dikonsumsi manusia untuk mempertahankan hidupnya. Contoh makanan pokok adalah nasi, jagung, sagu, dan singkong. Selain makanan pokok, manusia juga perlu mengkonsumsi makanan lain untuk memenuhi kebutuhan tubuh atas berbagai zat gizi. Makanan tersebut dinamakan makanan pelengkap. Contoh makanan pelengkap adalah lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. Nah, bila ditanya informasi apa saja yang dibahas dalam teks di atas, di sini kita lihat yaitu bahwasanya makanan jenis-jenis makanan yang dikonsumsi manusia. Ini adalah informasi yang ada di dalam teks. Tariklah kesimpulan dari teks di atas. Kesimpulannya yaitu bahwasanya makanan yang dikonsumsi manusia itu ada dua macam, yaitu makanan pokok dan makanan pelengkap. Kemudian ini soal yang nomor 3 dan 5. Hutan ditumbuhi oleh pohon-pohon hijau yang banyak jumlahnya. Masing-masing pohon tersebut akan menyerap karbon dioksida di udara melalui fotosintesis, kemudian menghasilkan oksigen. Karena terdapat banyak pohon di hutan akan menyerap banyak karbon dioksida di udara, dan jumlah oksigen yang dihasilkan juga sangat besar. Berkurangnya karbon dioksida di udara akan membantu makhluk hidup untuk bernafas dengan nyaman. Selain itu, makhluk hidup di seluruh dunia memerlukan oksigen yang dihasilkan hutan untuk bernafas. Inilah sebabnya hutan disebut paru-paru dunia. Tentukan gagasan utama pada paragraf tersebut beserta letaknya. Gagasan utama dari paragraf ini adalah hutan sebagai paru-paru dunia. Ini berada di akhir paragraf, maka jenis paragraf ini adalah paragraf induktif ya. Tulislah informasi-informasi yang kamu dapat dari teks tersebut. Nah, informasinya ada banyak ya, bahwasanya pohon menyerap karbon dioksida di udara dan melakukan fotosintesis ya. Fotosintesis menghasilkan oksigen. Kemudian makhluk hidup di seluruh dunia memerlukan oksigen yang dihasilkan hutan untuk bernafas ya. Hutan disebut paru-paru dunia. Itu semua adalah informasi yang terdapat di dalam teks. Buatlah 5 pertanyaan berdasarkan informasi pada teks tersebut. Ini ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah apa fungsi hutan sebagai paru-paru dunia? Yang kedua adalah apa yang diserap pohon dari udara? Yang ketiga adalah apa yang dihasilkan oleh pohon yang berguna bagi makhluk hidup? Yang keempat adalah apa manfaat oksigen? Dan yang kelima adalah mengapa pohon disebut paru-paru dunia? Oke. Demikian penjelasan dari Ibu tentang soal-soal uji kompetensi ini ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Salam sehat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.